Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Sekisah, seputar kisah penuh hikmah. Di video kali ini, aku akan mengisahkan sebuah kisah seorang ibu yang berkorban demi anak-anaknya, namun meninggal sebelum sempat mewujudkan mimpinya sendiri. Jadi, mari kita mulai kisah penuh hikmah ini. Pagi itu, hujan turun perlahan, membasahi dedaunan dan jalan setapak di depan rumah. Aku berdiri di tepi jendela, memandangi tetesan air yang menetes dari atap, sementara dalam pikiranku, satu pertanyaan terus berputar. Apa yang sebenarnya diinginkan ibu dalam hidupnya? Semua orang mengenal ibu sebagai sosok yang sederhana, seseorang yang tak pernah meminta lebih dari yang ia punya, tak pernah mengeluh, dan selalu ada di belakangku, mendukung tanpa suara. Tapi di balik itu, aku selalu merasa ada sesuatu yang ia pendam, mimpi-mimpi yang tak pernah terucap. Aku melangkah pelan menuju ruang tamu. Di sana, ibu duduk di kursi favoritnya, tempat ia selalu menghabiskan waktu saat sore tiba. Wajahnya pucat, rambutnya yang mulai beruban diikat ke belakang dengan sederhana, dan senyum tipis selalu menghiasi bibirnya, meski mata itu menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. "Ibu sedang apa?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. Ibu menoleh perlahan, masih dengan senyum tipisnya. "Hanya suatu saja, Nak. Kamu sibuk hari ini?" Aku mengangguk, meski sebenarnya aku merasa gelisah. Gelisah karena aku tahu bahwa ibu semakin hari semakin lemah. Kesehatannya tak lagi seperti dulu, dan meski ia selalu berusaha menyembunyikan rasa sakitnya, aku tahu. Karena belakangan ini ibu lebih sering terdiam, matanya sering kosong, seolah sedang merenung jauh ke dalam dirinya sendiri. Dan aku tak tahu harus berkata apa. Apa yang bisa kau katakan kepada seseorang yang selama ini selalu menjadi pilar dalam hidupmu, tapi kini mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan pergi? Sejak aku kecil, ibu selalu bekerja keras. Ia menjual makanan di pasar setiap pagi, bangun sebelum matahari terbit, dan baru pulang setelah matahari terbenam. Aku masih ingat bagaimana ia selalu tersenyum ketika pulang, meski peluh membasahi tubuhnya. "Untuk masa depanmu," katanya. Setiap kali aku bertanya mengapa ia bekerja begitu keras, saat itu aku tak pernah berpikir jauh. Bagi seorang anak kecil, semua itu terasa biasa aja. Aku berpikir itulah peran ibu, bekerja tanpa henti untukku, untuk keluargaku. Tapi sekarang, saat aku dewasa, aku baru menyadari betapa besarnya pengorbanan yang ibu lakukan. Dan semakin aku menyadarinya, semakin aku ingin tahu apa yang sebenarnya ia inginkan, apa mimpi yang ia simpan selama ini, apa ada hal yang belum pernah ia wujudkan. "Ibu," aku mulai ragu-ragu. "Ibu pernah punya mimpi yang belum tercapai?" Ibu terdiam sejenak, senyumnya masih ada, tapi kali ini terlihat sedikit lebih dalam, lebih penuh makna. Ia menatap ke arah jendela, memandangi hujan yang masih turun dengan lembut. "Mimpi ya," gumamnya pelan. "Mungkin dulu saat masih muda, ibu punya mimpi." Aku menunggu, berharap ibu akan melanjutkan. Tapi ibu hanya tersenyum, seolah semua itu tak lagi penting. "Mimpi itu sudah lama berlalu, Nak. Sekarang yang penting adalah kamu." Aku bahagia melihatmu tumbuh dan mencapai banyak hal. Itu sudah lebih dari cukup. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat dadaku terasa sesak.
Ia selalu menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri, selalu memastikan bahwa aku mendapatkan yang terbaik, sementara ia melepaskan mimpinya begitu saja. Aku ingin bertanya lebih banyak, ingin tahu apa mimpinya dulu, apa yang ingin ia capai, tapi aku tahu ibu tak akan pernah benar-benar mengatakannya. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Ibu masih melakukan rutinitasnya. Meski semakin lambat, setiap kali aku menemaninya duduk di ruang tamu, aku hanya bisa memandang wajahnya yang semakin lelah. Matanya yang dulu selalu ceria kini tampak lelah, namun tetap berusaha menyembunyikan segalanya di balik senyum itu. Sampai akhirnya hari itu tiba. Pagi yang sepi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara sendok atau piringnya berada di dapur. Seperti yang biasa kulihat setiap pagi, aku bergegas ke dapur mencari ibu. Tapi dapur kosong. Perasaan tak enak mulai menyelimuti dan aku berjalan menuju kamarnya. Pintu kamarnya sedikit terbuka, dan di sana aku melihat ibu terbaring. Wajahnya pucat, matanya terpejam dengan tenang. Aku mendekatinya perlahan, merasa ada sesuatu yang salah. Ibu, panggilku pelan, tak ada jawaban. Tanganku gemetar saat menyentuh tangannya yang tergeletak di atas selimut. Dingin, terlalu dingin. Dalam sekejap, dunia seolah berhenti. Aku mengguncang tubuhnya dengan lembut, berharap ia akan membuka matanya, tersenyum seperti biasa, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi tidak ada yang terjadi, hanya kesunyian yang menemaniku di kamar itu. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kujaga. Ibu, bisikku pelan. Ibu, bangun. Aku belum sempat bertanya lebih banyak. Aku belum sempat tahu apa mimpi yang ibu tinggalkan. Tapi kata-kata itu tenggelam dalam isak tangisku. Dan saat itu aku menyadari bahwa mimpi ibu, mimpi yang selama ini tak pernah ia ceritakan, akan pergi bersamanya, terlupakan, tak pernah terwujud. Hari-hari setelah kepergian ibu terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Rumah yang dulu terasa hidup dan penuh dengan keberadaan ibu kini berubah menjadi tempat yang sunyi. Setiap pagi aku bangun dengan harapan mendengar suara langgannya di dapur atau melihat senyumannya yang selalu menemani sarapanku. Tapi semua itu telah pergi. Yang tersisa hanya ruang kosong dan keningan yang menyakitkan. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada ibu. Kursi favoritnya di ruang tamu, tempat ia selalu duduk sambil menatap keluar jendela, kini dibiarkan kosong. Dapur yang dulunya penuh dengan aroma masakan sederhana buatan ibu, sekarang tak lagi sama. Bahkan pakaian-pakaian ibu masih tergantung di lemari, seolah menunggu untuk dikenakan kembali. Tapi aku tahu, tidak ada yang akan mengisi kekosongan ini. Ibu telah pergi, dan bersamanya ia membawa semua yang tak pernah sempat ia ceritakan. Beberapa hari setelah pemakaman, aku memutuskan untuk membersihkan kamar ibu. Sebuah kamar yang selama ini selalu rapi, namun terasa kosong tanpa kehadirannya. Saat aku membuka lemari pakaian, bau gas ibu menyeruak. Aroma sabun yang selalu ia gunakan, aroma yang begitu akrab, namun sekarang terasa begitu jauh. Di salah satu sudut lemari, aku menemukan sebuah kotak kecil, tak sembunyi di bawah tumpukan kain yang sudah lama tidak digunakan. Kotak itu sederhana, terbuat dari kayu, dengan ukuran yang sudah pudar. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, atau mungkin aku tidak pernah memperhatikan. Dengan hati-hati, aku membuka tutupnya. Di dalamnya
Ada beberapa barang yang tampak sangat berharga bagi ibu. Surat-surat lama, foto-foto dari masa mudanya, dan selembar buku catatan kecil yang terlihat usang. Tanganku gemetar saat membuka catatan itu. Di dalamnya, tulisan tangan ibu terlihat rapi. Meski tinta yang ia gunakan sudah mulai memudar, aku mulai membaca halaman demi halaman. Dan di sanalah aku menemukan potongan-potongan dari kehidupan ibu yang tak pernah ku tahu. Ketika aku masih muda, aku ingin menjadi seorang guru. Aku suka mengajar. Aku suka melihat mata anak-anak yang berbinar saat mereka belajar sesuatu yang baru. Tapi hidup punya caranya sendiri. Aku harus bekerja untuk keluargaku, dan mimpi itu perlahan-lahan terkubur. Aku berhenti membaca sejenak, merasakan dadaku semakin sesak. Guru? Ibu ingin menjadi seorang guru? Aku tak pernah tahu itu. Tak pernah sekalipun ibu bercerita tentang mimpinya yang satu ini. Dan kini di hadapanku hanya kata-kata di atas kertas yang menjadi saksi dari mimpi yang tak pernah terwujud. Aku terus membaca, semakin dalam menggali cerita yang ibu tinggalkan. Halaman-halaman berikutnya dipenuhi dengan catatan tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia bekerja keras untuk keluarganya, tentang kesedihan yang ia rasakan saat harus melepaskan impiannya, dan tentang kebahagiaan yang ia temukan dengan melihat anak-anaknya tumbuh. Sekarang, mimpiku adalah melihat anak-anakku mencapai apa yang aku tak bisa. Itu sudah cukup bagiku, tulisnya di halaman terakhir. Aku tak bisa menahan air mataku. Ibu, selama ini ia menjalani hidupnya dengan begitu banyak pengorbanan, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah menyesali pilihannya. Tapi aku tahu, di balik semua itu ada mimpi-mimpi yang tak pernah terucap, yang tak pernah ia kejar, karena hidup membintanya untuk memilih jalan lain. Aku ingin bertanya padanya, bagaimana rasanya harus melepaskan sesuatu yang kau cintai? Bagaimana rasanya hidup dengan mimpi yang tak pernah terwujud? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu hanya akan menggema dalam kesunyian. Ibu tak ada lagi di sini untuk menjawabnya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap kursi favorit ibu yang kosong. Hujan turun perlahan di luar, menciptakan ritme yang menenangkan. Meski hati ini tak pernah terasa lebih gelisah, dalam benakku, bayangan ibu terus berputar. Wajahnya yang lembut, senyumnya yang penuh cinta, dan kini mimpi yang selama ini ia sembunyikan. Aku teringat percakapan terakhir kami ketika aku bertanya tentang mimpinya. Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mimpi itu sudah lama berlalu. Tapi sekarang aku tahu mimpi itu tidak pernah benar-benar hilang. Ibu hanya menyimpannya jauh di dalam hati, memilih untuk membiarkan kebahagiaan anak-anaknya menjadi pengganti mimpi yang tak pernah ia capai. Dan sekarang mimpi itu hilang bersamanya. Mimpi yang tak pernah ia wujudkan, yang tak pernah ia kejar, tapi yang selalu menjadi bagian dari dirinya. Saat hujan semakin deras, aku mendekati kursi ibu. Aku duduk di sana, merasakan sisa-sisa kehangatan yang masih ada di kursi itu. Di dalam hatiku, aku berjanji, mimpi ibu tidak akan pernah benar-benar hilang. Meskipun ia tak sempat meraihnya, aku akan menghargai setiap pengorbanan yang ia lakukan. Dan meskipun aku tak bisa mengembalikan waktu, aku akan selalu membawa mimpi itu dalam hidupku. Mimpi yang tak pernah terucap, tapi selalu ada di hati. Dan begitulah kisah tentang mimpi yang tidak pernah terwujud. Sebuah pengingat bahwa terkadang mereka yang kita cintai telah mengorbankan begitu banyak tanpa kita sadari. Orang tua kita seringkali menaruh kebahagiaan mereka di belakang hanya demi melihat kita mencapai mimpi-mimpi yang mereka lepaskan. Kisah ini
mengingatkan kita untuk selalu menghargai setiap pengorbanan, setiap detik yang mereka berikan, dan tidak pernah lupa menanyakan apa yang mereka inginkan. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari, itu adalah bahwa mimpi yang tak pernah terwujud pun layak untuk dihargai, karena di dalamnya terdapat cinta dan pengorbanan yang lebih besar dari yang kita kira. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita lain yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, hargai setiap momen bersama mereka sebelum semuanya terlambat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء